kesempatan berbahagia dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa menyelenggarakan kegiatan in-house training di SMP Negeri Garut Kota. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Garut Kota, juga Ibu Weni Winati, SPD, selaku narasumber. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, kita akan mengadakan kegiatan dimulai hari ini sampai dengan hari Jumat. Insya Allah, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang intinya materi pada kesempatan ini adalah kurikulum merdeka menuju merdeka belajar. Kebetulan SMP Negeri Garut Kota masuk pada grade 2 yang beberapa kelas harus menggunakan kurikulum merdeka. Membacakan basmalah bersama-sama, mudah-mudahan selama kegiatan kita diberi kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama kita mendengarkan arahan dari Ibu Kepala SMP Negeri Garut Kota, sekaligus membuka acara mulai hari ini sampai dengan hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber dan sebagai dari sekolah penggerak dalam hal ini SLB Bandung Mutakin. Yang saya hormati para pengurus daripada KKG Negeri Garut Kota, Bapak, Ibu, guru, peserta kegiatan pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini sesuai dengan rencana kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban daripada Bapak Ibu untuk mengikuti acara IHT yang diselenggarakan oleh lembaga. Daripada workshop ini, di mana pilihan daripada sekolah kita untuk mengikuti daripada kurikulum merdeka yang terdiri merdeka mandiri ya, itu mandiri ya mandiri berubah. Jadi salah satu syaratnya adalah mengadakan IHT ini dengan implementasinya harus ada workshop, harus ada hasil dari beberapa sekolah, beberapa kelas yang ditunjuk, yaitu kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Nah, dengan berdasar kepada hal tersebut, saya berpesan kepada Bapak Ibu untuk mengikutinya dengan serius, ya dari santai, tapi tok santai. Karena mau serius deh, si stres. Jadi intinya tujuan daripada kegiatan ini bisa membawa hasil. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi sekali khususnya kepada tim KKG Kabupaten Garut, dalam hal ini SLB Negeri Kabupaten Garut gitu ya, karena telah menginisiasi itu adanya kegiatan IHT dengan tema implementasi kurikulum merdeka. Sih pengetahuan kita gitu tentang kurikulum merdeka. Nah, nanti dilanjut kepada eksplor materi-materi apa sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Kemudian bagaimana implementasi sebagai peran guru dalam hal ini gitu. Nah, nanti ada demonstrasi kontekstual dan dilanjut kepada aksi nyata. Nah, kalau misalnya melihat dari rundown ini akan sangat padat. Sudah implementasinya sudah, Betul. tapi perbedaan di Istilah penamaan, betul seperti itu. Nah, 2-3 tema ya Bapak Ibu gitu. Nanti Jadi sekarang silahkan bergabung, ada 5
4 kelompok ya, silakan bergabung nanti ke Pak Adit ya untuk diskusi, mohon diliput. Beda jeung bauna kaweni. Hatur nuhun ibu Weni. Nomor 3 ya, Bu Eni ya. Siap-siap, maka dilanjut. Siap, Bu Ena. Jadi begini ya, demonstrasi kontekstual peran guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi di sini peran guru Agus Subianto, Enda dan Anggi. Jadi nomor 1 mangga dangukeun, yakin salah ini. Yakin aja. Itu kan sifatnya harusnya gotong royong. Kalau anak SLB yang lebih dimayoritaskan ke gotong royong di dalam membersihkan kelas untuk peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan pemerintah. Nggak pantun, tadi kan udah diawali, ini salah. Silakan Bapak Ibu juga Ketua KKG dan narasumber untuk memperbaiki tugas saya. Baik Bapak dan Ibu, kita kebagian kelompok pertama sebetulnya. Kelompok 1 yaitu tentang peran ya tadi. Peran, kebetulan di kami adalah guru-guru yang hebat. Boleh tepuk tangan untuk itu. Satunya adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran tentu saja kita adalah orang yang berkuasa dalam pembelajaran sebetulnya. Pemimpin pembelajaran harus seperti apa kita sebagai seorang pemimpin? Biar kita bikin videonya gampang ya. Lalu yang ketiga, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila dengan penerapan budaya positif dalam kelas seperti contohnya disiplin. Waktu Gitu lah Mas, berkesan. Merasa kesannya itu sangat baik, sangat berkesan, dan semua yang saya dengar meskipun sedikit-sedikit tapi ada ya untuk dibawa ke rumah untuk dihafalkan gitulah itu ya. Terima kasih kepada narasumber Ibu Weni dan Pak Andri. Anu namanya diauskeun ke narasumber teh aya di soal teh tinggal kabur. Oh, betul. Aya sengaja kabur. Ayeuna mah lumayan lah tes aya. Jadi emang pasti ya. Oh, iya. Terus gitu. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Sebelum peserta saya menyapa Bapak Ibu pagi ini dengan rasa yang sangat senang ya. Jadi atas nama Allah sebelum dalam keadaan sehat jadi berubah persoalan COVID ini sepertinya terlalui, walaupun tetap pemerintah masih memberikan sinyal-sinyal untuk hati-hati dalam rangka pengembangan mutu guru, profesional guru. Ini sudah memprogramkannya dan menjadi hal yang sangat positif bagi guru khususnya SMP negeri kota di dalam mengeksistensikan diri dan mempersiapkan dalam periode ataupun setelah kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru. Bukan
bukan mengisi waktu luang sebetulnya ya. Tapi itu memang sudah diagendakan dalam lagi terkait dengan pendekatan kompetensi satuan pendidikan itu dengan pendekatan ataupun program yang oleh pemerintah, yaitu program sekolah terdekat dengan menggunakan implementasi kurikulum merdeka sebagai sasaran. Itu bisa mengajukan, dan kalau masalah SLB Garut Kota mengajukan sebagai kurikulum mandiri. Nah, berarti masih mendominasi kita menggunakan konsep implementasi kurikulum 2013. Saya yakin pengalaman dan ilmu pengetahuan Bapak Ibu lebih banyak dari saya. Hanya saja saya di sini itu menunaikan kewajiban karena kemarin saya mengikuti workshop nih, terutama yang di Bogor. Sebetulnya saya beberapa kali mengikuti secara daring terkait implementasi kurikulum merdeka ini. Dan yang terakhir itu di Bogor, saya ditugaskan bersama dengan Ibu Dewi terkait kurikulum merdeka. Saya menyusun KOSP dan modul proyek Pancasila, sementara Ibu Dewi modul ajar dan ATMPL. Nanti kita akan bahas apa sih ya itu KOSP, apa itu modul ajar dan lain-lain. Bismillah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ya implementasi kurikulum merdeka. Agar lebih mengefektifkan waktu, karena sepertinya sampai 2 jam ke depan Bapak Ibu bersama dengan saya. Mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar ya, kurikulum merdeka di mana-mana ya. Saya lihat di WhatsApp juga pelatihan online kurikulum merdeka, banyak yang japri. Berarti Bapak Ibu literasinya sudah sangat banyak ya tentang kurikulum merdeka. Ada ceteknya Bapak Ibu kurikulum merdeka. Ada juga nih yang paradigmanya itu, saya mau bisa kurikulum merdeka, masih tentang saya. Semoga kebagian kurikulum merdeka. Sama Erlangga lainnya. Tapi kan sekarang kan ini ciprat-cipret, di mana di STH, di mana lancar, di mana nah itu Bapak Ibu. Di 2024 itu ada wacana semua kurikulum itu akan diganti menjadi kurikulum merdeka. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau dari sekarang kita tidak belajar, berwas nanti 2024. Pembukanya enggak? Atau dihadiahkan kopi. Gimana? Nah, saya ayo kopi langsung kopi. Ayo. Kopi Garut Arabica. Nah, saya jadi singgah salesnya. Apa sih kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, tetapi ada penguatan. Satuan pendidikan itu sekolah dibebaskan. Mau memilih kurtilas boleh, kurikulum merdeka boleh, atau bikin kurikulum mandiri boleh. Eta mah sampai bikin kurikulum sendiri bebas namanya. Masuk Pak Pajar hilangnya. Abi hilang Pak Pajar asa kabeh gitu teh. Jujur deg-degan nuhun ibunya nembe pertama kali tampil bersama ibu-ibu bapak guru, tapi terus biasa ketemu. Tapi nah aku tapi dipayung deg-degan. Gulina tinggal. Tanya Bu Haji. Baik ibu bapak, itu hanya refleksi sejenak. Tapi untuk itu, karena ini sudah ada rempeng sedikit, mangga dibuka HP-nya. Oh iya GK ya. Iya Bu. Siapa yang paling cepat ngisi akan terlihat.
mudah-mudahan siap ya Bapak Ibu untuk menerima tugas-tugas di hari ini. Sebelum itu, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini adalah kelancaran dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini skenario-nya mungkin dari jam 8 ini sudah lewat 10 menit. Mengulas kembali tentang modul ajar dan mungkin sekaligus ini modul project ya sekaligus, dan nanti seperti biasa kopi break jam 9:30 sampai jam 10, dilanjut jam 10 sampai jam 11 karena pada hari ini hari Jumat ya. Alhamdulillah selama beberapa hari ini, berarti dari hari Rabu, Kamis, dan sekarang terakhir hari Jumat, sedikit saja kemarin yang sempat dibahas oleh Ibu Hoirunisa dan Ibu Dewi Arianti tentang modul ajar. Lanjut setelah mempelajari CP ini bisa kita tuangkan di dalam modul ajar seperti itu. Hatur nuhun buat minum. Lanjut ya Pak Yudi, mangga. Untuk Pak Yudi nih sebagai tim KKG gitu ya Pak ya. Mohon maaf, saya bukan tim KKG. Mohon maaf seperti kemarin ngomong. Berapa tahapan cuma saya berapa lupa lagi. Ada yang ingat boleh dibantu Pak Yudi. Betul, ternyata Pak Yudi itu nggak lupa. Tapi saya pura-pura saja. Siap-siap, ternyata Pak Yudi nggak lupa. Betul Bapak dan Ibu, dalam hal ini adalah asesmen. Lebih spesifiknya adalah asesmen lingkungan sekolah ya, atau analisis lingkungan sekolah, di mana kita harus menganalisis mulai dari sumber daya manusia, kekuatannya apa, kelemahannya, tantangan, potensi gitu ya, kemudian sosialnya gimana, budayanya gimana gitu ya di sekitar lingkungan Garut Kota. Dulu sempat saya contohkan, misalnya Garut Kota ini kan dekat dengan perkotaan, apa nih potensi yang bisa kita ambil kalau misalnya dekat dengan perkotaan. Jadi programnya harus selaras gitu, jangan sampai sekolah di kota programnya bercocok tanam atau berkebun atau bertani misalnya, karena harus lebihnya di lingkup yang harus dilibatkan tidak hanya stakeholder yang ada di SLB Negeri Garut Kota, tetapi semuanya harus dilibatkan gitu, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian bahkan caraka, orang tua atau masyarakat di lingkungan sekitar harus dilibatkan dalam proses pembuatan KOSP ini, karena prosesnya kan menyeluruh gitu ya. Jadi semua pemangku kepentingan harus terlibat seperti itu. Alur tujuan pembelajaran itu diambil dari tujuan pembelajaran. Kelas 1 dengan kelas 2. Ya itu fase ya. Oh itu fase. Betul. Kalau ada ya kalau alur ya di mana? ada yang bisa membantu. Ada gitu ya berapa. Nah, rangkaian dari berbagai tujuan pembelajaran itu disebutnya atur tujuan pembelajaran untuk 1 tahun pembelajaran gitu ya Pak ya. Mantap. Aturan Pak Bu Anggi, tepuk tangan untuk kita semua. Kita harus mulai dari asesmen terlebih dahulu, lalu dibuat deskripsi anaknya dulu. Tuh anaknya apa? Kemampuannya. Kemampuan kemampuan anak dulu. Udah gitu, anak berada di fase mana, lalu dibuat modulnya. Pendidik, peserta didik, dinas juga harus terlibat, pengawas, komite sekolah, juga masyarakat. Itu karena satu kesatuan gitu ya untuk menuju program belajar Pancasila. Jadi tanggal 15 Juli dikumpulkan di KKG, nanti insya Allah nanti saya tanda tangani ke Ibu, dan ya sedikit nanti dengan Bapak Ibu dari kurikulum mungkin kalau memang perlu dibahas ya dibahas nanti dilihat. Satu karakteristik daripada anak autis itu kalau ganti kebiasaan, ganti orang, ya bisa-bisanya jadi tantrum. Nah makanya itu pun harus kita sadari bersama, kenapa orang tua meminta itu daripada saya.
kelompok kami. Dan mungkin sekaligus Pak Fajar, ayo ada refleksi dari kelompok kami ya, Bu Eni. Terima kasih untuk ilmunya. Kami mau refleksi hari ini. Ya, siap Pak Fajar? Siap. Oke. 1, 2, 3. KIKD dilebur jadi apa? PP. PP dianalisis jadi apa? PP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi baru aja. Ada kalkun dari Cibatu. Diberi makan goreng terasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berpresentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mual pantun setelah kita berdiskusi dengan kelompok 1, yang pertama kami buat adalah asesmen diagnostik. Untuk mata pelajaran yang kami ambil adalah matematika pada fase A. Melakukan operasi hitung penjumlahan sederhana dengan hasil kurang dari 10 dengan benda konkret. Lalu mampu menuliskan bilangan secara urut dari 1 sampai 6 dan mampu membilang bilangan dari 1 sampai 13. Lalu Untuk kelompok 2 kami mengambil SDLB D. Di sini setelah di asesmen awal ternyata anak ini memasuki fase B. Pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis dan mandiri. Kita untuk membuat segala alur prosedur daripada modul dilakukan asesmen dulu ya, udah asesmen terus dilihat dari fase fase D ya, bilangan. Saya hanya mengambil pada fase D itu peserta didik dapat menunjukkan cara melakukan penjumlahan 2 angka maksimal 100 dengan menggunakan benda konkret ya. Refleksi lagi, meskipun tadi refleksinya dalam bentuk bernyanyi gitu ya, tapi saya mohon izin 1 orang aja untuk flashback materi dari awal sampai akhir. Boleh disampaikan oleh siapa yang masih ingat? Mangga. Dari hari Rabu sampai sekarang banyak sekali yang baru saya terutama umumnya kami dapatkan mengenai kurikulum Merdeka dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam pengajaran yang akan kami hadapi di tahun ini. Mungkin dari awal penyusunan KOSP yang sebagaimana dikatakan kita harus rembuk duduk sama-sama, tidak hanya Wakasek atau di sini biasanya Bu Anis gitu. Nanti harus ada duduk sama-sama mencapai suatu tujuan untuk menyusun kurikulum yang baru. Lalu lanjut kemarin ke pembahasan ATP yang sebenarnya secara keseluruhan sudah dirangkum dari presentasi tadi. Pembelajaran kita dari Rabu sampai Jumat sudah disampaikan di presentasi tadi dan sudah dilihat bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak dan terutama saya sudah sedikit lebih paham dari yang awalnya tidak tahu sama sekali. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan gitu ya, Bapak dan Ibu tidak cepat puas untuk menerima, tapi lebih banyak lagi explore karena program sekolah penggerak atau program kurikulum Merdeka ini baru berjalan, jadi pasti update-nya setiap bulan, setiap semester cepat dan pasti ada aja update-nya gitu ya. Seperti itu mungkin Pak. Saya bangga juga kepada Bapak Ibu, tadi ngawitan rada ngalehek bingung, ternyata setelah dijalani bisa fokus, bisa paham, bahkan target tercapai. Aplaus untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya berakhir di tampilan, tetapi Bapak Ibu yang memegang di kelas di program Merdeka Belajar ini benar-benar melaksanakan
kepada siswanya sehingga nampak nyata perubahan yang sangat signifikan mungkin ya dengan target daripada Bapak Menteri kita. Dengan model seperti ini ternyata hasil pembelajarannya khususnya untuk ABK bisa melebihi dibandingkan dengan menggunakan kurikulum 13.